Dalam setiap aktivitas, berjalan, belajar, hingga waktu pribadi di kelas ataupun saat kita berkumpul dengan teman-teman, ponsel tidak pernah lepas dari genggaman. Nah, bagi generasi ini, dunia digital terasa lebih nyata dibanding dunia fisik. Dan media sosial menjadi panggung utama. Scroll tanpa henti, like, komen, dan pesan pribadi silih berganti. Semua berlomba menunjukkan eksistensi dan mencari validasi. Adapun di balik layar itu tersembunyi tekanan yang tak terlihat. Ketika seseorang melihat teman-temannya bersenang-senang, perasaan tertinggal pun muncul. Inilah yang disebut dengan FOMO, fear or missing out, takut tertinggal, takut tidak dianggap. Tapi, tidak semua terlambat. Sebagian dari mereka mulai sadar bahwa dunia nyata menawarkan koneksi yang lebih hangat, lebih tulus, dan lebih bermakna. Saatnya menatap wajah, bukan hanya layar. Teman-teman, gunakan media sosial dengan bijak. Jangan sampai dunia digital menjauhkan kita dari dunia nyata. Jadi kita dari kelompok 1 udah ada di SMA Kartika Chandra 191 Bandung. Nah teman-teman, jadi di SMA Kartika Chandra 191 Bandung ini adalah tempat di mana kita akan melakukan wawancara narasumber, yaitu diantaranya ada guru BK dan remaja aktif, yang dimana tema kita ini mengangkat generasi scroll seperti itu. Nah, jadi kita lanjutin lagi untuk ke dalam dan untuk wawancara para narasumbernya. Bye-bye. Oke teman-teman, saya sudah bersama guru BK dari KC. Boleh Ibu? Oke, perkenalkan nama saya Fani April, saya guru BK di SMA Kartika 191 Bandung. Jadi saya izin bertanya ya. Semenjak sosial media mulai marak ya ada di Indonesia, terutama di kota Bandung aja ya. Saya lihat anak-anak SMA khususnya, karena saya guru SMA, memang ada hal-hal positif yang mereka dapat, ada juga hal negatif. Mungkin kalau hal yang positifnya mereka jadi lebih berkembang ya, karena dari sosial media ini sendiri nggak hanya mereka main handphone aja, enggak, tapi di sana mereka bisa mengembangkan skill-skill mereka. Terus kalau misalnya hal-hal negatif yang terjadi gitu ya untuk anak-anak sekolah, mungkin lebih ke mereka jadi malas gitu ya. Itu sih paling. Itu ada kayak minat sosial, itu jelas sekali. Jadi untuk anak-anak yang memang mereka kurang baik dalam bersosialisasi, itu jadi semakin sulit mereka untuk bisa berteman dengan teman-teman yang lain. Contohnya mungkin ketika ada perubahan kelas nih ya, ketika kelas 10 sudah mereka mulai berteman dekat, terus mereka akan dipisahkan di kelas 11, mereka rata-rata pada gak mau, dan akhirnya mereka hanya bisa mengatakan, Bu, saya hanya punya temannya di sini. Terus kenapa nggak coba sama teman-teman yang lain gitu ya, dengan teman-teman yang baru? Nggak bisa, Bu. Jadi memang mereka rata-rata, kalaupun misalnya ada apa-apa, saya bahkan sering ngobrol sama teman-teman saya hanya via chat aja. Jadi selama kelas 11 itu kan biasanya kita temui lagi anak-anak tersebut, gimana mereka di kelas, dan jawabannya selalu saya masih sering komunikasi dengan teman-teman saya sebelumnya gitu, yang di kelas 10. Itu terus ditanya, biasanya komunikasinya via apa? Ya sosial media tentu ya, kadang masih suka bertukar kayak cerita di WA atau misalnya di Instagram dan yang lain itu. Terus tadi selain itu apa ya? Selain itu tuh apakah ada peningkatan seperti kecemasan ya, FOMO, betul, itu juga ada. Apalagi untuk sekarang kan mulai banyak tren-tren baru ya. Nah itu tuh yang paling sering takuti oleh anak-anak. Misalnya, aduh saya udah gak punya ini, aduh saya nggak punya kemampuan ini. Biasanya itu kan adanya di sosial media gitu, dan mereka yang tidak memiliki skill tersebut, atau mereka tidak mempunyai kemampuan atau tidak mempunyai barang-barang tertentu misalnya, atau kesukaan tertentu yang tidak sesuai dengan orang lain, tidak sesuai dengan masyarakat, biasanya mereka rata-rata akan jadi cenderung menjauh dari teman-temannya atau menjauh dari lingkungan sekitar gitu.
nggak semuanya sih ya. Jadi sekarang kalau misalnya kita lihat tergantung gimana cara kita pendekatannya. Itu sebenarnya untuk beberapa anak yang memang mungkin bisa dibilang introvert ya, atau kurang baik dalam bersosialisasi, sebenarnya mereka masih bisa diperbaiki gitu. Mereka masih bisa diajak komunikasi asalkan bagaimana kita menyampaikannya. Itu mungkin kalau misalnya lebih banyak mana yang antisosial atau misalnya yang sudah baik dalam bersosialisasi, itu semuanya rata sih sebenarnya. Karena balik lagi ke orangnya ya. Apalagi di Kartika sekarang kan kita memang mengembangkan dari sisi ekstrakurikulernya, dari skillnya, terus bagaimana mereka beradaptasi di lingkungan. Jadi untuk anak-anak di SMA Kartika sepertinya kalau misalnya dari pandangan saya nggak terlalu banyak yang mereka sulit berinteraksi dengan orang lain gitu. Jadi rata-rata sih baik sih kalau misalnya dari pertemanannya, dari sosialnya gitu. Oke, untuk menggunakan media sosial secara sehat paling berkaitan dengan aturan-aturan terbaru ya dari gubernur, meskipun itu memang nggak dilakukan dari lama, tapi mungkin kebiasaan itu memang sudah diterapkan oleh beberapa guru, terutama untuk guru-guru yang memang sudah terbiasa gitu ya dengan siswa. Mungkin yang pertama memang membatasi penggunaan sosial media atau penggunaan handphone atau gadget itu ketika jam pelajaran gitu. Jadi mereka hanya diperbolehkan untuk menggunakan gadget itu saat jam istirahat gitu mungkin. Oke, kalau pesan dari saya sih nggak usah khawatir ya, karena kita juga nggak akan ketinggalan informasi meskipun tidak sedekat itu dengan sosial media. Karena sosial media itu nggak semuanya isinya tuh hal-hal yang baik. Ada hal-hal negatif dan belum tentu anak-anak zaman sekarang, mungkin di usia-usia yang belum matang, di bawah 17 tahun mungkin ya, mereka kan belum bisa benar-benar menyaring. Mungkin lebih dibantu juga oleh orang tuanya atau teman-teman yang memang usianya lebih dewasa untuk tontonannya mungkin, atau misalnya penggunaannya, jamnya dan lain-lain kayak gitu. Makasih Ibu. Halo teman-teman, sekarang saya berada di SMA Kartika Chandra. Dan di sini saya sedang berada dengan siswa-siswi di Kartika Chandra tersebut. Boleh diperkenalkan namanya? Nama aku Kavi dari kelas 11 F5. Nama aku Rahma dari kelas 11 F3. Nah, sekarang aku bakal ngasih pertanyaan nih kepada kedua siswa-siswi ini, khususnya untuk pengguna aktif media sosial. Kalau aku sendiri itu paling sering buka Twitter sama Instagram. Untuk durasi waktunya mungkin 1-2 jam Dalam sehari? Ya. Kalau aku mungkin kayaknya lebih sering ke Instagram sama TikTok, soalnya kayak suka lebih sering nonton Reels gitu. Aku pribadi enggak Enggak. pernah. Kalau Aku sendiri sering karena mungkin cewek ya, jadi lebih terpengaruh. Terus sih udah. harus ya. Kalau Harus jelas. Apalagi kita anak SMA sekarang tuh lebih harus ngikutin tren gitu. apalagi Kartika Chandra ya. Pasti. Harus tren banget. Itu mau wajib. Oke, Kalau misalnya dampak ke diri aku pribadi mungkin cuman gagal fokus aja. Gak fokus doang. Kalau Ya paling gagal fokus apalagi kalau lagi di kelas gitu. karena keseringan banget gitu ya. Kata aku sendiri harus kontrol diri juga, jangan terlalu over buat ngikutin tren apalagi yang nyeleneh gitu. Oke. Kalau dari aku kayak nggak apa-apa untuk buka sosial media sering-sering, tapi harus fokus juga untuk masa depan masing-masing. Oh gitu. Baik, terima kasih buat teman-teman yang udah bisa diwawancara di hari ini.
See you. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan wawancara narasumber ketiga yaitu adanya orang tua. Boleh Ibu perkenalkan namanya siapa? Ibu Sulfi. Nah, oke. Lupa waktu ya. Lupa waktu. Lupa waktu. Oke. Ya. Mempengaruhi ya. Iya. Karena Apa ya? Jadi waktunya makan mereka asik sambil nonton, ngobrol jadi nggak fokus gitu aja. Apa ya? Takutnya game sekarang kan bikin anak tuh lupa waktu, terus disuruh belajar juga susah ya kayak ya jadi gitu takutnya anak tuh apa ya jelek aja gitu. jadi lupa waktu. Iya, Ya, mengkhawatirkannya. Oke. Udah pernah itu caranya tuh dicabut wifi tapi tetap marah ya anak. Oke. Harapannya sih semoga anak-anak mengambil hal-hal positif dari media sosial ya kak ya. Iya. Baik seperti itu teman-teman untuk wawancara narasumber kita ketiga. Semoga cukup menjawab. Terima kasih.